Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, tidak lupa kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat dan karunia yang luar biasa kepada kita. Kita saat ini berada pada sebuah bulan yang kita ingatkan kembali bahwasanya bulan ini adalah bulan apa? Bulan haram. Bulan haram. Nama bulannya adalah bulan Dzulqa'dah. Yang mana bulan Dzulqa'dah itu adalah satu daripada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah berjumlah 12. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, minha arba'atun hurum. Maka dari 12 bulan tersebut ada 4 darinya adalah bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan kebaikan secara umum dan keburukan juga dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 4 bulan haram tersebut pertama adalah bulan apa, Pak? Maka 3 bulan tersebut berturut-turut, yaitu dari bulan ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab, yang mana bulan Rajab berdiri atau tidak berurutan dengan 3 bulan yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan haram ini, tidak lupa kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah apapun telah dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi akan masuk sebuah bulan haram juga yang di dalamnya terdapat syiar Islam yang sangat luar biasa, yaitu adaul hajj, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat kembali di adalah bulan haram, kita berusaha untuk tidak menzalimi diri kita, yaitu seseorang melakukan kemaksiatan pada bulan ini, maka akan dilipat gandakan dan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi yang melakukan kebaikan dan memahami bahwasanya ada bulan haram, maka akan dilipat gandakan kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berikan salam, kita sampaikan selawatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa uswatuna wa habibu qalbina, akan menjadi suri tauladan kita, menjadi tolak ukur di dalam kehidupan kita, menjadi kecintaan hati kita. Ketika kita mendengarkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengatakan saw, tapi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menuliskan saw, tapi kita menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala
عبدك ورسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita daripada buku Bahjatul Qulubil Abrar, yaitu kebahagiaan bagi hati-hati yang baik, wa qurratu uyunil akhyar, serta penyejuk mata bagi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dapat mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering mendengarkan hadis Nabi, juga sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan dan keimanan serta tingginya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Dikarang oleh Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di, Muhammad bin Nasir yang dikarang oleh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang juga beliau memiliki karangan tafsir yang sangat populer, yaitu Taisir Karimur Rahman, yang sangat populer di hadapan kita semuanya. Jamaah yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita berada padanya saat ini adalah di mana buku ini menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada saat ini sampai pada hadis ke-43. Pada hadis ke-43, yaitu hadis tentang asy-syarikah. Hadis tentang asy-syarikah, yang mana kita beri judul keberkahan serta keutamaan bagi dua orang atau bagi dua pihak yang bersekutu. Bagi dua pihak yang bersekutu atau bersyarikah. Jamaah yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, ada kaitannya dengan pertemuan yang sebelumnya, kita membahas hadis ke-42, yaitu tentang harta yang tidak bergerak. Jadi harta memiliki dua sisi. Harta yang pertama adalah harta yang bergerak, yang judul kita akan bahas pada pertemuan ini. Harta yang bergerak biasanya kedua belah pihak ini dinamakan dengan bersyarikat. Dengan bersyarikat, syarikah. Maka ada harta yang tidak bergerak atau tidak berkembang, yang mana kepemilikan dua pihak atau kepemilikan dua orang tersebut dinamakan dengan apa Pak kemarin pada pertemuan yang lalu? Dengan syuf'ah. Dengan syuf'ah. Jadi ada dua harta, dua kepemilikan. Kepemilikan yang pertama yaitu yang akan jadi bahasan kita pada harta-harta yang berkembang dan bergerak dan bertumbuh. Harta dagangan dan sejenisnya, kesepakatan dalam perdagangan, kesepakatan dalam usaha, maka dinamakan syarikah. Sedangkan pada poin yang sebelumnya, atau pada harta yang tidak bergerak, berarti bukan harta dagangan, bukan harta usaha, namun dimiliki secara bersama dan belum dibagi, belum diberikan batasan-batasan, maka namanya adalah dalam Islam namanya syuf'ah. Contohnya apa yang sering terjadi masalah syuf'ah ini Pak? Di harta warisan misalnya. Di harta warisan. Maka syuf'ah tersebut, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menetapkan adanya syuf'ah bagi harta yang belum diberikan batasan-batasannya. Sehingga salah satu yang memiliki tidak berhak untuk menjual kepada pihak ketiga, melainkan dengan sepengetahuan pihak yang dia memiliki kepemilikan bersama. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam syuf'ah ini ada sebagian orang-orang yang mendapatkan warisan yang mana itu dinamakan syuf'ah milik bersama. Warisan tersebut bukan untuk dijual, bukan untuk dijadikan usaha, yang mana masih rumah utuh yang dimiliki oleh dua pihak, yang dinamakan dengan syuf'ah, yang tidak boleh salah seorang pihak tiba-tiba dia jual bagian dia. Tiba-tiba dia tentukan bagian saya seperti ini, bagian saya seperti ini, kemudian tanpa sepengetahuan
saudaranya yang memiliki kepemilikan juga bersama dirinya. Makanya tidak boleh dia menjualkannya langsung ke pihak ketiga, melainkan dengan sepengetahuan pihak pertama dan telah diberikan batasan-batasan, ini bagian kamu dan ini bagian kamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan adanya syuf'ah, kepemilikan bersama, yang tidak boleh salah satu yang memilikinya menjualkan kepada yang lain agar tidak terjadi mudarat kepada orang yang lebih berhak atau orang yang lebih memiliki barang tersebut atau rumah tersebut, sehingga tidak terjadi pertikaian atau pertengkaran antara kedua belah pihak.